Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang dosa yang tidak membawa kepada kematian. Di dalam Council on Health, halaman 37.2 dikatakan, adalah dosa untuk berada dalam kondisi sakit. Jadi, kondisi sakit ini adalah hasil dari pelanggaran hukum Tuhan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Dikatakan selanjutnya, banyak yang menderita kondisi sakit atau sama dengan dosa adalah konsekuensi pelanggaran orang tua mereka. Artinya, apakah orang tuanya lah yang berdosa sehingga anaknya sekarang berada dalam kondisi sakit? Artinya, dia sakit karena orang tuanya lah yang berdosa. Dan anak tidak bisa dipersalahkan untuk dosa orang tua mereka. Jadi kesimpulannya, anak ini sakit karena orang tuanya lah yang berdosa. Tetapi walaupun sakit mereka adalah akibat dari dosa orang tua mereka itu harus bertanggung jawab untuk mencari tahu apa pelanggaran orang tua mereka, sehingga mereka dapat mewarisi akibat dari pelanggaran dosa orang tua mereka. Karena kalau mereka tidak mau mencari tahu apa pelanggaran orang tua mereka dan tidak mau memperbaiki dan tidak mengulang dosa dan pelanggaran orang tua mereka akan mengulang kembali apa yang orang tua mereka lakukan yang salah, sehingga antara sakit mereka tidak bisa sembuh karena dosa yang mengakibatkan sakit itu diulang ataupun sakitnya jadi tambah parah. Kesimpulannya, kelalaian orang tua mereka ini tidak boleh diulang, dan inilah yang disebut inherited propensity. Jadi anak yang menerima sakit akibat dari dosa orang tua mereka harus memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi sejauh ini ada dua macam sakit, yaitu sakit karena diturunkan, dan kalau diturunkan ini artinya yang berdosa bukan yang sakit. Atau yang kedua, sakit karena melayani yang diturunkan. Artinya kalau melayani apa yang diturunkan, itu sudah dosa orang yang sakit. Lalu kita ke John 9 ayat 1-3. Di sini ada orang buta yang sudah buta sejak lahir. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa bukan dia ataupun orang tuanya yang berbuat dosa sehingga orang ini buta. Artinya kesimpulannya, orang tuanya ini tidak bertanggung jawab atas dia buta. Jadi buta yang diturunkan oleh orang tuanya ini bukan karena dosa orang tuanya ataupun dia. Tetapi kalau orang tuanya berdosa, itu dapat memperparah keadaan anaknya. Karena dapat menurunkan hal-hal yang akibat dari dosa orang tuanya. Tetapi kalau buta, walaupun diturunkan orang tuanya, bukan dosa dari orang tuanya. Nah, kesimpulan dari kutipan dan ayat ini, apa yang saya terima itu bukan kesalahan saya. Lalu kita ke Roma 6 ayat 16. Dikatakan di sini ada dosa yang membawa kematian. Tetapi kalau misalnya kita connect ke cerita John 9, orang buta ini buta bukan karena dosanya. Artinya ada dosa yang tidak membawa kematian karena buta itu adalah hasil dosa yang bukan dosa orang buta ini atau orang tuanya. Sehingga itu tidak menghasilkan kematian atau upah kematian kepada orang buta ini. Dan ini dikuatkan di 1 John 5 ayat 16 dan 17. Ada dosa yang tidak membawa kematian. Dan diperkuat juga di John 11 ayat 4, ketika Lazarus mati karena sakit, Tuhan Yesus berkata bahwa sakit ini bukan yang membawa kematian. Atau bahasa Inggrisnya adalah, "This sickness is not unto death." Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada dosa yang membawa kematian dan ada dosa yang tidak membawa kematian. Salah satunya kalau kita sakit akibat dari dosa orang tua kita, bukan kita yang berdosa. Tetapi selama kita hidup, kita harus belajar bagaimana tidak mengulang dosa orang tua kita yang mengakibatkan adanya sakit yang ada di saya sekarang. Sehingga kalau saya tidak mengulang kesalahan orang tua saya, walaupun sakit saya disebut dengan dosa, karena itu adalah akibat dosa,
Tetapi itu tidak akan menghasilkan kematian karena saya tidak berdosa, saya cuman menerima apa hasil dari pelanggaran orang tua saya. Biarlah dari sini kita bisa lebih mengerti lagi pengertian tentang apa itu dosa yang tidak membawa kepada kematian. Demikianlah Summary Daily Bible School kali ini. Kita akan bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.